Oke, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di hari ini tanggal berapa sekarang ya? 4 Mei. 4 April. 4 Mei ya. 4 Mei 2021. Kita masuki pertemuan ke-9 ya. Di pertemuan ke-9 ini saya sudah masuk ke dalam pemrograman SQL. Kalau sebelumnya kita belajar tentang desain dan perancangan, dan pertama dari normalisasi data, itu tahapan-tahapan yang akan kalian lakukan kalau kalian mengerjakan pembuatan sistem ya. Yang pertama otomatis normalisasi data, yang kedua pembuatan IR diagram, terus diikuti dengan pembuatan DFD konteks diagram, DFD level, terus pembuatan konseptual data model, physical data model, dan pembuatan database selanjutnya. Kalau database sudah dibuat, nah kita akan mengolah datanya menggunakan SQL. Yaitu ada join tabel, yaitu bagaimana menggabungkan dua tabel. Dalam menggabungkan dua tabel otomatis harus ada relasi. Relasi itu bisa one to many, many to many. Yang akan kita pelajari hari ini tentang join tabel, yaitu bagaimana menampilkan data dari dua tabel yang berbeda, bahkan bisa lebih dari dua, ya bisa 3-4 tabel, sesuai dengan kasusnya masing-masing. Nah, bagaimana caranya dan konsepnya itu bagaimana kita akan pelajari pertemuan kita hari ini. Ini shortcut untuk menampilkan tabel ya. Secara umum apa yang akan kita pelajari hari ini itu terangkum dalam satu gambar ini, yaitu join SQL join. SQL join itu ada contohnya lingkaran itu satu tabel ya. Jadi ada data A, tabel B. Apakah kita ingin menampilkan seluruh dari tabel A atau seluruh dari tabel B atau irisan A atau B atau yang tidak termasuk dari tabel B dan lain sebagainya. Itu termasuk dari join tabel. Nah, ini kita pakai kapan ya? Kita sesuai dengan studi kasus yang kita butuhkan ya. Beda-beda kasusnya, disesuaikan dengan kasus kita. Apakah kita ingin menampilkan dengan seluruh data atau hanya irisannya dan lain sebagainya. Ini seperti kalau kalian pelajari tentang mata kuliah apa ya, yang or not, XOR gitu ya, logika itu ya. Ini juga sama saja. Ini mungkin biar kelihatan lebih mudah dipahami ya. Ada inner join, yaitu inner itu ya di dalam ya, irisan gitu ya, irisan dari tabel A dan tabel B. Left join itu seluruh dari tabel A dan tabel B yang muncul di tabel A. Terus left join, intercept yang hanya ada di tabel A. Right join, dan full join atau full join irisan. Secara umum sih kita hanya kadang pakai aja join tabel, itu aja yang lebih mudah. Nah, dalam materi join tabel ini di bahasa pemrograman MySQL itu dibagi menjadi dua, yaitu secara umum adalah inner join yang di dalam dan outer join tabel yang di luar. Tapi yang outer join itu dibagi menjadi dua ya, left outer join atau right outer join. Sebelah kiri atau tabel dari sebelah kiri atau tabel sebelah kanan. Apakah kita butuh right outer join? Nah, sebenarnya nggak terlalu juga ya, karena kita tinggal selalu pakai left join. Kalau kita pengen right join ya kita balik saja tabelnya. Kalau sebelumnya AB jadi BA, itu sama saja ya. Nah, untuk format penulisannya bagaimana? Jadi format penulisannya adalah sebagai berikut. Kalau kemarin standarnya kita menampilkan menampilkan data dalam satu tabel itu kan select nama kolom atau select
kalau kita pengen menampilkan semua datanya dengan select bintang, from tabel apa gitu ya, from tabel barang, from barang gitu ya. Tabelnya nggak usah ditulis. Kalau kita pengen menggabungkan dua tabel, kita tambahkan apa kita pengen inner join atau left outer join, right outer join, nama tabel yang kedua, on kondisi itu boleh, atau menggunakan tabel using. Kalau kita menggunakan on itu seperti kita menggunakan klausa where. Tapi kalau kita menggunakan using, cukup kita tampilkan primary key dari salah satu tabel saja. Atau kolom yang muncul di dua tabel. Nanti saya kasih contohnya biar lebih mudah atau lebih mudah dipahami. Studi kasusnya seperti ini ya. Saya punya tabel penjualan. Standarnya itu di sini ada tabel pelanggan. Terus penjualan berelasi dengan penjualan detail berelasi dengan tabel barang. Saya koreksi, ketika saya koreksi masih ada yang belum paham tentang relasi, maksudnya masih salah gitu ya dalam tugas 6 pembuatan database itu. Tabel itu disebut berelasi kalau ada foreign key atau tabel primary key milik tabel lainnya. Contohnya di sini kalau kalian lihat di tabel pelanggan itu primary key-nya adalah ID pelanggan. Dan diingat juga primary key itu ada sesuatu yang unik ya, yang nggak boleh sama untuk membedakan antar entitas gitu ya. Karena saya kemarin masih ada yang mengumpulkan dengan primary key nama barang gitu ya, nama user itu. Itu nggak bisa, karena nama itu bisa sama, semuanya ada dua nama atas nama Bambang atau Agus gitu ya. Terus kita menampilkan where Agus. Nah Agus yang mana, sistem akan kebingungan ya, karena Agus ada dua. Kebetulan namanya sama. Jadi primary key itu harus berubah data yang unik. Bisa ID pelanggan, bisa NIM, atau campuran data yang lainnya. Nah, di sini pelanggan dengan primary key-nya ada ID pelanggan. Nah, tabel pelanggan ini berelasi dengan tabel penjualan. Kenapa disebut berelasi? Karena di tabel penjualan ada foreign key dari tabel pelanggan atau primary key, yaitu dia menjadi foreign key di tabel penjualan. Di situ setelah ID transaksi sebagai primary key, ada ID pelanggan. Nah, ini disebut berelasi atau berhubungan. Kalau nggak ada foreign key-nya, berarti belum berhubungan. Terus penjualan berelasi dengan penjualan detail, karena di situ ada ID transaksi di tabel penjualan detail. Sama, penjualan detail berelasi dengan tabel barang karena ada foreign key ID barang. Nah, dalam pembuatannya juga harus diperhatikan ya. Kalau pembuatannya nggak urut sesuai dengan relasinya, nanti akan muncul error. Contohnya kalau kita langsung buat penjualan detail gitu ya. Kita langsung buat tabel penjualan detail dengan foreign key ID transaksi, itu akan error karena di ID transaksi itu tabel penjualan belum dibuat. Jadi ID transaksi kan merujuk ke tabel penjualan, tapi tabel penjualan belum dibuat, itu akan terjadi error. Jadi cara buatnya adalah kita buat dulu tabel pelanggan, tabel yang nggak ada relasi, nggak ada foreign key-nya. Habis itu kita buat tabel penjualan, baru tabel barang, baru yang terakhir adalah penjualan detail. Itu urutannya ya. Seperti itu. Termasuk ketika insert data. Jadi kalau kita ingin insert data foreign key seperti ID pelanggan di tabel penjualan, itu nggak bisa dengan ngasal. Jadi harus sesuai dengan data yang ada di ID pelanggan. Gitu. Nah itu kalau diteorikan seperti ini, kalian pasti ya nggak paham. Maksudnya ya iya aja. Makanya saya kasih tugas untuk praktek. Nah ketika ketemu error nanti kalian akan paham ketika langsung menemukan error. Oh, ternyata harus seperti ini. Nah, kalau itu kok lebih mudah. Jadi lebih mudah menjelaskan dalam bentuk praktek langsung daripada diteorikan seperti itu ya. Mengapa saya buat tugas setiap pertemuan seperti itu, biar kalian paham. Kalau cuma teori-teori seperti ini sampai terakhir UAS saya yakin kalian juga nggak paham kalau ada error seperti itu ya. Nah, setelah kita buat tabelnya, tampilan dan kita isi datanya, tampilannya akan seperti ini.
Di sini ada tabel pelanggan, di sini ada tabel barang, di sini ada tabel penjualan. Di tugas terakhir kan sudah sampai buat tabel, terus mungkin bisa dilanjutkan dengan isi data ya. Nanti kita lanjutkan dengan join tabel. Yang pertama kita bahas dulu tentang inner join atau cross join, atau bisa cukup disebut dengan join tabel. Ini yang paling sering dipakai. Secara umum sih, kebanyakan sebuah aplikasi kalau kita membuat sistem paling sering dipakai adalah join tabel gitu ya. Kita bisa menggunakan paling sering menggunakan join tabel, entah 2 tabel atau 3 tabel. Ini contohnya 2 tabel dulu. Sebagai contoh, tadi kita punya tabel pelanggan dan tabel penjualan. Studi kasusnya kita pengen menampilkan data pelanggan yang melakukan pesanan. Karena kalau kita hanya menampilkan data pelanggan kan cukup dengan select bintang from data pelanggan ya, from tabel pelanggan. Ya, masalahnya kita pengen menampilkan data pelanggan yang melakukan pesanan. Nah, otomatis kita harus menggabungkan data pelanggan itu dengan tabel penjualan. Di sini kan ada tabel pelanggan, ada tabel penjualan. Di tabel penjualan ID pelanggan. Nah, kalau di tabel penjualan ini nggak ada ID pelanggan, kita nggak bisa melakukan menampilkan data pelanggan yang melakukan penjualan, karena ketika ID transaksi ini yang melakukan transaksi ini siapa, kan nggak ketahuan ya. Makanya kita buat foreign key berelasi, kita masukkan ID pelanggan untuk mengetahui ID transaksi pertama ini yang melakukan adalah ID pelanggan 1 atau alpha gitu ya. Transaksi kedua yang melakukan adalah ID pelanggan 3 atau Charlie. Kita nggak boleh di sini juga ditulis nama gitu ya, nama pelanggan. Jadi ada double nama pelanggan itu juga nggak boleh. Saya juga kemarin masih ada yang mengumpulkan tugasnya dengan nama kolom yang sama gitu ya. Ada nama barang, nama barang, nama barang itu 3 kali disebut, itu juga sistem akan kebingungan, nggak normalisasi itu ya, mana yang benar itu ya. Jadi kalau bisa satu kolom itu hanya ada satu kecuali primary key dan foreign key. Kalau di sini udah ada nama pelanggan, di tabel penjualan juga nggak boleh ada nama pelanggan, satu saja. Yang diambil adalah ID pelanggannya. Masalahnya bagaimana menampilkan data pelanggan yang melakukan pesanan. Otomatis kita select dulu yang ingin kita tampilkan apa, select ID pelanggan, nama, tanggal transaksi, dan total transaksi. ID pelanggan diambil dari tabel pelanggan, nama diambil dari tabel pelanggan, tanggal transaksi dan total transaksi itu diambil dari tabel penjualan. From pelanggan PL, kita bisa menggunakan alias seperti ini, pelanggan PL, jadi sebelumnya PL titik pelanggan, atau kita tulis langsung pelanggan titik ID pelanggan gitu ya. Nama tabel diikuti dengan nama kolom. Terus kita joinkan, join tabel kedua penjualan, on, kalau kita menggunakan on itu ya seperti ini, kita harus seperti menggunakan klausa where, pakai sama dengan pelanggan titik ID pelanggan, kolom ID pelanggan di tabel pelanggan, sama dengan tabel penjualan di ID pelanggan. Nanti tampilannya seperti ini. ID pelanggan 1, nama alfa, tanggal transaksinya sekian, 3 Charlie, 2 beta, 1 alfa. Ada satu nama pelanggan yang tidak disebutkan, yaitu delta. Kenapa tidak disebutkan? Karena dia tidak melakukan transaksi, sehingga tidak muncul. Di sini kan kita lihat di tabel pelanggan, ada nama delta, ID pelanggan keempat, dan dia nggak muncul karena dia tidak melakukan transaksi, ID pelanggannya nggak muncul di tabel penjualan. Itu inner join ya, contoh inner join. Nanti di mata kuliah praktikum perancangan basis data nanti kita praktekkan sesuai dengan studi kasus yang sudah diambil masing-masing. Selanjutnya outer join dibagi dua, left outer join dan right outer join. Sebenarnya hampir mirip, cuma tinggal dibalik saja sih. Ini kalau left outer join ya, menampilkan semua data dari tabel sebelah kiri. Kalau right outer join menampilkan semua data di tabel sebelah kanan. Contohnya bagaimana? Ini nanti kalian bisa lihat perbedaannya.
Contoh kita ingin menampilkan data pelanggan beserta data transaksinya. Query-nya itu seperti ini. Hampir mirip seperti tadi. Ya, select-nya sama ya. ID pelanggan, nama, tanggal transaksi, total transaksi, from pelanggan, left join penjualan, using ID pelanggan. Kalau ini menggunakan using lebih singkat, langsung ID pelanggan. Perbedaannya, nama delta di sini muncul. Kalau yang inner join tadi nama delta tidak muncul karena hanya menampilkan pelanggan yang melakukan transaksi. Kalau ini, dari gambarnya ini, kita menampilkan semua data pelanggan. Walaupun dia tidak melakukan transaksi, tetap kita tampilkan. Jadi perbedaannya di sini, akhirnya perbedaannya ada nama delta walaupun dia tidak melakukan transaksi. Tanggal transaksi kosong, total transaksi kosong. Jadi ini adalah menampilkan semua data pelanggan beserta data transaksinya walaupun ada yang tidak melakukan transaksi. Ini Ramdhani. Sebaliknya, kalau rec outer join yaitu menampilkan semua data transaksi beserta data pelanggan. Nah, perbedaannya di sini semua data transaksi ditampilkan walaupun ada transaksi yang tidak ada nama pelanggannya. Nama pelanggan ini kan dari tabel yang sebelah kiri. Dia tidak ditampilkan walaupun ada tanggal transaksi, walaupun ada proses transaksi. Perbedaannya di situ ya. Sintaknya hampir sama. Kalau tadi left join, ini direct join. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan di ada tambahan, yaitu implicit join. Implicit join itu sesuatu yang hampir mirip dengan inner join. Tapi kebanyakan orang kalau menggunakan pemrograman prosedural ya, karena di PHP ada object oriented. Kalau object oriented biasanya enggak, nanti berbeda gitu ya untuk menampilkan datanya. Tapi sintaknya sama untuk query-nya. Nah, yang paling sering dipakai itu sebenarnya implicit join. Implicit join itu muncul lebih dulu sebelum inner dan outer join. Saya juga dulu belajarnya pertama kali menggunakan implicit join seperti ini karena lebih mudah, dia tidak menggunakan kalimat join, tapi menggunakan klausa where. Contohnya ini menampilkan ID pelanggan, nama, ID transaksi, tanggal transaksi, total transaksi. Enggak tanpa menggunakan inner join, tapi menggunakan where. Select ID pelanggan dari tabel pelanggan, nama, ID transaksi, tanggal transaksi, total transaksi, from pelanggan alias PL, penjualan alias PN. Kita menggunakan where, jadi lebih singkat. Where pelanggan titik ID pelanggan sama dengan penjualan titik ID pelanggan. Kalau kita perhatikan di sini, implicit join itu sama dengan inner join. Seperti itu. Dan ini yang banyak kan sering dipakai seperti ini. Nah, itu materi tentang join tabel. Ini basic dalam pemrograman MySQL. Kalau kalian sudah membuat sistem dengan implementasi SQL, kadang hal-hal seperti ini harus dipelajari lagi biar nggak terjadi kesalahan atau error. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk kehadiran dengan menjawab pertanyaannya. Nanti saya cek, kalau masih kurang tepat, saya minta untuk revisi ya. Jadi kehadirannya belum dihitung kalau masih salah. Untuk kehadiran kalian masuk ke website saya, terus klik perancangan basis data, masuk ke pertemuan ke-9, kehadiran ke-9 ya. Saya kasih satu soal untuk mengetahui pemahaman kalian. Jadi kalau ada yang masih salah, berarti ada yang belum paham. Jadi nanti saya evaluasi untuk saya jelaskan lagi. Maka nanti saya
Nah, ini ada memasukkan nomor WhatsApp itu untuk informasi bahwa datanya udah masuk ya, termasuk ke nomor kalian dan juga ke nomor saya. Jadi nanti saya sebenarnya bisa langsung cek. Di sini ada 3 tabel. Biasanya kalau materi kan seperti itu ya. Contohnya yang mudah, pertanyaannya atau tugasnya yang agak rumit. Di sini ada 3 tabel. Pertanyaannya adalah tuliskan query SQL untuk inner join atau implicit join. Menampilkan, kita harus menggabungkan 3 tabel ini ya. Karena kita harus menampilkan, ini kalau kita membuat sistem otomatis biasanya ketemu seperti ini. Menampilkan, kelihatan. Yang pertama adalah menampilkan nama anggota. Kalau pengen yakin sih kalian buat real ya, terus kalian implementasikan, terus kalian coba query-nya, benar atau enggak. Yang pertama menampilkan nama anggota, alamat anggota, nama alamat ini dari tabel anggota, sampingnya itu kalian tampilkan tanggal peminjaman, terus tanggal kembali, biasanya itu buat laporan ya. Dilanjutkan sampingnya adalah judul buku dan pengarang buku. Jadi kita akan melakukan query dengan 3 tabel, anggota, pinjaman, dan buku. Sintaknya bagaimana? Silakan kalian jawab. Nanti kalau saya lihat, kalau masih salah, nanti saya kasih tahu untuk memperbaiki ya. Jadi di sini ada ID anggota berelasi ke meminjam, ID anggota, di sini ID pinjam, kode buku berelasi ke meminjam kode buku. Seperti itu. Ini untuk kehadiran, silakan dijawab satu saja. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Untuk yang belum UTS, saya ingatkan UTS usulannya kita mulai hari ini ya, sampai minggu depan. Jadi silakan kumpulkan UTS usulan di pertemuan ke-8. Saya sudah buat menu UTS usulan. Terus sama yang belum daftar boot mata kuliah untuk ngecek kehadiran sama nilai, kalian klik menu daftar di sini. Terus kalian masukkan NIM, nama, pilih kelasnya. Kalau ini praktikum rancangan basis data ya. Sama praktikum rancangan basis data ini sebenarnya sama sih. Terus masukkan nomor WhatsApp kalian. Seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, pengumpulan tugasnya sama kan Pak kayak yang sebelumnya sampai Iya, batas sama. UAS? Iya, sebelum UAS. Nanti kalau mepet-mepet, waktu untuk revisi, kalau ada revisi juga waktunya nggak ada ya. Jadi keuntungan untuk mengumpulkan duluan itu nilainya lebih tinggi. Terlambat lewat 1 minggu itu berkurang 5 poin. Jadi perhitungan nilai saya itu seperti itu. Lewat 1 minggu berkurang 5 poin. Kalau kalian mengumpulkan lebih cepat, terus ada revisi, kalian punya waktu untuk merevisi. Kalau kalian mepet-mepet UTS ya waktunya nggak ada untuk revisi. Sama nilai maksimal itu 95 kalau di mata kuliah saya, karena 100 itu nilai sempurna itu nggak ada yang sempurna ya, maksudnya kecuali di mata kuliah ilmu pasti ya, matematika, kalkulus itu kan pasti. Kalau seperti ini nggak, maksimalnya 95. Jadi kalau lewat 1 minggu maksimal 90, lewat 2 minggu maksimal nilai maksimalnya 85. Kalau ada revisinya ya berkurang 10 poin, 20 poin, sesuai dengan revisiannya banyak atau dikit. Seperti itu ya.
Oke. Saya kira cukup untuk pertemuan kita di teori ini. Nanti di praktikum nanti saya akan bahas koneksi database ke MySQL. Saya koneksi MySQL database ke bahasa pemrograman PHP ya. Nanti tugasnya adalah melakukan inner join di studi kasus dari tabel yang kalian buat masing-masing, tapi menampilkan datanya nggak lewat komen from MySQL, tapi lewat browser menggunakan HTML. Kita bahas nanti di jam 8. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.